سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Di kisahnya yang nomor ke-10, kisah semangat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuntut ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada seorang laki-laki Ansor, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, tetapi banyak sahabat yang masih ada di antara kita. Mari kita temui mereka untuk menanyakan masalah-masalah agama dan kita menghafalkannya. Laki-laki Ansor tersebut berkata, apakah orang-orang akan datang kepadamu untuk menanyakan masalah agama, sedangkan sebagian besar sahabat masih hidup? Singkatnya, laki-laki Ansor tadi tidak bersedia. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melanjutkan ceritanya. Aku pun terus mencari ilmu-ilmu agama. Jika aku mengetahui bahwa seseorang telah mendengar satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku langsung mendatangi dan menanyakannya. Aku mendapatkan khazanah ilmu yang sangat banyak dari kaum Ansor. Sebagian sahabat yang aku datangi, jika aku tahu dia sedang tidur, maka aku menghampakan kain untuk duduk di samping pintu rumahnya, walaupun wajah dan tubuh kotor oleh debu yang dihembuskan angin. Aku tetap menunggu. Setelah ia bangun, aku menyampaikan apa yang hendak aku ketahui. Sahabat tadi berkata, engkau adalah sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau menyusahkan diri? Seharusnya engkau memanggilku saja. Aku menjawab, aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang lebih baik mendatangimu. Sebagian sahabat yang lain bertanya, sejak kapan engkau duduk dan menungguku? Aku menjawab, cukup lama. Ia berkata, engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Aku menjawab, hatiku tidak ingin hajatmu tertunda karena kepentinganku. Aku pun terus mempelajari ilmu darinya. Hingga suatu ketika banyak orang yang belajar ilmu dariku. Laki-laki Ansor yang pernah aku ajak mencari ilmu baru menyadari dan menyesal seraya berkata, anak ini ternyata lebih cerdas daripada kita. Hadis riwayat Daromi. Faidah, karena semangatnya dalam mencari ilmu sejak kecil itulah pada masanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah dijuluki Hibrul Ummah atau pakar umat dan Bahrul Ilmi, samudra ilmu. Ia wafat di Taif. Orang yang mengimami sholat jenazahnya adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Abu Thalib rahmatullahi alaih. Syekh Muhammad rahmatullahi alaih berkata, pada hari ini Imam Rabbani atau pendidik besar umat ini telah wafat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, orang yang paling mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab ayat Al-Quran diturunkan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menempatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di jajaran para ulama terkemuka. Itulah hasil pengorbanan dan kesungguhan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mencari ilmu. Seandainya ia hanya mengandalkan hubungan kerabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ia tidak akan mencapai derajat seperti itu. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah semangat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuntut ilmu. Walaupun beliau adalah sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu dari para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang pada masa itu juga meyakini bahwa Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Itulah hasil pengorbanan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mencari ilmu. Untuk mencapai derajat itu, beliau tidak hanya mengandalkan kekerabatan kepada baginda Rasulullah sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau juga belajar dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث